Buat kamu para pemain bola basket nih, yang mungkin sekarang posisinya adalah center, sering nggak cuma jadiin pelengkap dalam tim, disuruh rebound lah, disuruh inilah, atau mungkin kalian masih susah bikin poin? Sini ku kasih tahu, apa aja skill yang harus kalian punya selain rebound aja. Oke, karena di topik kali ini adalah apa aja yang harus dibutuhkan buat jadi center. Selamat datang di Fakta Basket. Sebelum masuk ke apa aja yang dibutuhin, aku jelasin dulu nih, tugas center tuh apa aja sebenarnya. Pada dasarnya, tugas center dibagi jadi dua. Yang pertama pertahanan dan penyerangan. Nah, untuk pertahanan sendiri, center harus mampu mengamankan ring dari tembakan jarak dekat, mungkin dari layup, dari shooting, atau dari post play pemain center lawan. Nah, pas posisi menyerang, itu sebaliknya, mampu melihat posisi yang bagus dan memberikan informasi ke teman kalian kondisi atau situasi di area dalam seperti apa. Selain itu juga, kalian harus bisa mensupport teman-teman kalian. Nah, kalau kalian udah tahu nih tugas-tugasnya sebenarnya harus ngapain sih? Nah, sekarang masuk ke apa aja yang dibutuhin buat jadi center yang bagus. Yang pertama, strength atau kekuatan. Strength adalah basic utama yang harus kalian punya. Karena kita tahu sendiri kan, center tuh mainnya di mana? Di dalam kan. Pasti kalau kita dapat bola sekali aja, udah tuh dijaga mati-matian. Karena emang sih posisinya deket sama ring. Belum lagi nanti di double team juga. Nah, karena itu, kalian harus punya kekuatan yang bagus buat ngebuka ruang ataupun buat gerakan untuk bikin poin. Nah, selain itu juga buat rebound juga strength itu dibutuhin banget. Ada banyak sekali cara untuk mendapatkan strength untuk tubuh kita. Salah satunya adalah rutin push up tiap hari 50 kali. Lakuin tiap hari, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu kalian libur. Itu bisa bikin kalian nambah kekuatannya. Yang kedua, post play. Ya, post play adalah skill wajib yang harus dipunyai sama center. Hampir sama seperti power forward, kalian juga diwajibkan untuk post play. Karena cara untuk skor pemain dalam pasti diawali dengan apa? Ya post play, post move. Setelah itu terserah deh gerakannya mau diapain kalian, yang penting kalian harus paham dulu nih posisi-posisi di post play. Nah, untuk gerakannya kalian bisa cek di pojok kanan atas, oke? Yang ketiga, ball handling. Ya pasti muncul di otak kalian pertanyaan, ngapain latihan ball handling bang? Kan center nggak point guard, nggak perlu punya ball handling yang bagus dong. Ya, itu berlaku beberapa tahun ke belakang. Tapi di era sekarang ya, semua udah beda. Center juga dituntut untuk bisa dribble, bahkan drive. Bahkan kalau bisa ya, skill dribblingnya tuh sama kayak point guard. Kenapa? Nah, coba kalian bayangin deh, center tuh pasti badannya paling gede di tim kan, paling tinggi juga. Bayangin nih, udah gede, udah bagus badannya, terus bisa ball handling, bisa nabrak-nabrak di area dalam. Dalam hati musuh, gimana cara jaganya nih? Gitu kan pasti. Aku aja jujur nih, males banget kalau ngejaga pemain center yang bisa drive, bisa ball handling, susah banget. Jadi coba sekarang latih skill dribble kalian juga. Nah, untuk video latih dribble atau untuk ningkatin dribble kalian bisa cek di channel ini, oke? Yang keempat, shooting. Ya, terus ulang-ulang dan terus kubilangin shooting gitu kan. Ingat ya, kalian tuh defense paling belakang, offense paling depan. Itu lebih capek, belum lagi rebound gitu kan. Terus center tuh banyak gerakan tanpa bola ketimbang pegang bola. Itu akan capek banget pasti. Nah, shooting adalah salah satu finishing paling efektif buat kalian. Karena membutuhkan tenaga dikit, tapi poinnya sama ketimbang kalian drive dan lain-lain. Coba kalian pilih mana? Kalian amati deh pemain-pemain IBL, NBA, atau mungkin pemain center sekarang jadi idola kalian, pasti rata-rata syutingnya mereka bagus. Luka Doncic, bagus syutingnya kan. So, matengin lagi syuting kalian dan latihan terus. Yang kelima, fighting. Nah, sebenarnya aspek ini dibutuhin semua posisi dalam basket sih. Begitu juga center, karena kalian pas main akan sering bersinggungan dengan musuh. Entah pas mau bikin poin, atau pas mungkin rebound gitu, rebutan bola, itu pasti sering bersinggungan. So, kalau kalian nggak punya rasa fighting, pasti ditarik ke cadangan sama pelatih. Center tuh punya sifat semakin ditekan, semakin tertantang. Nah, kalau kalian udah punya sifat itu, aku jamin deh, pasti kalian cepat berkembang. Karena kalian akan melampaui batas-batas kemampuan kalian. Keenam, baca defender. Untuk jadi center yang tajam dan selalu bikin poin, kalian harus bisa predik atau membaca defender. Contoh, kalau kalian post play gitu. Nah, lihat reaksi defender dari pancingan gerakan kalian. Kalau maju, potong. Langsung ingat ya, potongnya jangan melebar, tapi tetap dekat dengan defender. Kalau misal dikasih jarak, ya tinggal shooting. Nah, kenapa? Tadi aku bilang harus bisa ball handling atau drive, dan juga bisa shooting. Untuk mempersimpel, memperefektif gerakan kalian, sehingga kalian nggak gampang capek dalam game. Yang terakhir, mobility. Nah, selain bisa shooting dan dribble, kalian juga harus punya mobility yang bagus.
Di game nanti pasti akan banyak momen tercipta, entah kalian di double team atau mungkin di pick and roll. Dan di basket momennya selalu cepat temponya gitu kan. Belum lagi kita cuma dikasih 24 second buat nyerang. Nah karena itu kita membutuhkan mobility yang bagus untuk ngejangkau teman kita, untuk membuka ruang pergerakan kita, dan untuk membantu membukakan jalan untuk teman kita. Nah itu adalah apa-apa aja yang harus kalian lengkapi agar jadi center yang bagus. Nah sedikit tips nih buat kalian. Segala sesuatu di basket itu saling support dan selalu imbang. Oke, nah kalau kalian pengen punya gameplay atau performa yang bagus, selain hal-hal teknis yang kalian perbaiki, aspek lain selain teknis juga harus kalian perbaiki, seperti makan yang bagus atau pola makan yang benar. Kemudian juga pola tidur nih selalu dilupain nih, selalu mungkin tips-tips itu selalu nge-skip pola tidur. Nah, kalian harus perhatikan nih, pola tidur itu sangat-sangat mempengaruhi untuk performa kita di game. Nah, lengkapin itu, perhatikan itu, perbaiki itu untuk hasil yang lebih maksimal. Nggak instan, trust me, nggak instan, tapi worth it. Oke? Nah, buat kalian yang nonton ini sampai selesai, terima kasih banyak. Jangan lupa ikutin terus channel ini untuk tips-tips seputar bola basket. Jangan lupa di-subscribe kalau memang terbantu dengan tips ini, di-share, di-like juga. Jangan lupa ikutin terus TikTok Fakta Basket untuk seputar bola basket dengan durasi lebih pendek. Dan itu juga isinya tips-tips juga sih gitu. Oke guys, see you next video, semoga bermanfaat, sampai jumpa.